بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين اللهم استودعك مما علمتني فردده إلي عند حاجتي إليه ولا تنساني يا رب العالمين نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. Alhamdulillah, malam hari ini kita masih dapat melanjutkan pembahasan hadis berikutnya dalam kitab Bulughul Maram, yakni an Jubair bin Mut'im qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya bani Abd Manaf la tamna'u ahadan tafa bihadzal bait wa shalla ayyata as-sa'a sha min lailin aw nahar rawahu al-khamsa wa sahih Tirmidzi wa Ibn Hibban. Dari Jubair bin Mut'im, ia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya bani Abd Manaf, wahai bani Abd Manaf, la tamna'u ahadan tafa bihadzal bait, jangan kalian larang satu orang pun yang bertawaf di Ka'bah ini, di Baitullah ini. Wa shalla ayyatas sa'ah, dan melakukan salat pada waktu yang ia kehendaki, min lailin aw nahar, baik di malam hari ataupun siang hari. Al-ma'na al-ijmali al-haram al-Makki syarif, jadi tanah suci Makkah adalah tempat turunnya rahmat, wa hadra rabbaniyah hiya aqdasul hadarat, dan merupakan tempat paling suci beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam hal ini, wa qad ja'ala Allahu fihi al-baitul haram mathabatan lin-nas wa amna. Dalam hal ini Allah Subhanahu wa ta'ala telah menjadikan Baitul Haram, maksudnya Ka'bah, mathabatan lin-nas, sebagai tempat berhimpun manusia dan tempat yang aman. Selanjutnya, Allah mensyariatkan ibadah tawaf, wa syara'a tawaf bihi wa ja'alahu qiblatan lis-salawat, dan menjadikan Ka'bah tersebut sebagai qiblah untuk salat 5 waktu. Selanjutnya, wa markazan lidairatil ibadat, juga sebagai pusat kegiatan amal ibadah. Fala takhlu sa'a
min lailin aw naharin illa wa fiha al-ibad yalja'una ila bait sayyidihim. Sehingga tempat itu tidak pernah kosong, la yakhlu, sesaat pun, baik di malam hari ataupun siang hari. Jadi kita bisa saksikan saat ini semuanya sudah terbuka. Ya. Semuanya sudah terbuka. Kita bisa lihat di televisi di mana tidak ada ruang waktu tempat di sekitar Ka'bah itu kosong. Bahkan menurut sebuah penjelasan, jika tidak manusia yang tawaf, maka akan ada malaikat-malaikat yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala untuk bertawaf. Nah, sehingga penjelasan ini bersesuaian dengan apa yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian wa fiha al-ibad yalja'una ila bait sayyidihim. Di dalamnya terdapat hamba-hamba Allah yang sedang memohon perlindungan kepada Allah. Juga wa yatufun bihi wa yusallun 'indahu. Ada yang tawaf, ada yang yusallun, salat di Ka'bah tersebut, di sekelilingnya. Bahkan ada yang mengerjakan salat di sisinya. Dan oleh karena itu Islam membolehkan, falidha abah syar al-karim at-tawaf bihi was-salah ilaih. Islam memperbolehkan tawaf, salat bila masa, bila waktu. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa nadar Rasul Bani Abd Manaf wal Muttalib. Kenapa disebut Bani Abd Manaf dan Bani Abd Muttalib? Muttalib li'annahum al-qa'imun, karena mereka dipandang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kaum yang bertanggung jawab memelihara Ka'bah. Kemudian Rasulullah menyeru mereka agar jangan melarang satu orang pun untuk melakukan tawaf dan salat di sisi Ka'bah. Nah, dari ini dapatlah kita pahami bahwasanya dapat di fiqhul hadisnya tidak makruh, la yukrahu tawaf bil bait wala shalah fihi fi ayyi sa'a min sa'atil lail wan nahar. Tidak dihukumi makruh seseorang yang tawaf dan salat di wilayah Ka'bah tersebut di waktu kapanpun, baik siang ataupun malam hari. Berikutnya, walaysa hadha khasan bi rak'ati at-tawaf bal ya'um kullu nafilah. Kemudian hal yang demikian
tidak hanya khusus untuk mengerjakan 2 rakaat tawaf. Ya, kita kan ada sunnah ya. Sunnah setelah tawaf nanti kita salat 2 rakaat tawaf. Nah, ini tidak hanya terkhusus untuk salat sunnah 2 rakaat tawaf, tidak. Melainkan untuk semua salat sunnah. Ya'um kull nafilah. Dan ini menurut pendapat Asy-Syafi'i. Namun jumhur ulama wa aradul jumhur. Jumhur ulama membantah pendapat ini. Artinya jumhur ini selain daripada mazhab Imam Syafi'i, yaitu Imam Abu Hanifah, kemudian Imam Malik, Imam Ahmad bin Hanbal, dengan mengemukakan hadis-hadis yang melarang mengerjakan salat sunnah. Bi ahadits an-nahyi tarjihan seperti mana yang telah dijelaskan sebelum ini. Karena mereka berpendapat hadis-hadis yang melarang lebih diutamakan. Selanjutnya mazhab Imam Ahmad bin Hanbal membolehkan salat 2 rakaat tawaf secara mutlak, karena berlandaskan kepada zahir hadis ini. Kemudian ia juga melarang mengerjakan salat sunnah pada waktu-waktu yang terlarang selain salat sunnah tersebut. Nah, jika kita melihat tujuan orang masuk ke dalam Masjidil Haram ini ada 2. Ada 2 macam. Ada 2 keadaan orang yang masuk di Masjidil Haram, sehingga menimbulkan perselisihan di kalangan ulama. Wa qad ikhtalafa ahlul ilm fi shalah ba'da al-'asr wa ba'da as-subh bi Makkah. Fa qala ba'duhum la ba's bis shalah wat tawaf ba'da al-'asr wa ba'da as-subh, wa huwa qaul Syafi'i wa Ishaq. واحتجوا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم هذا يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت وصلى أية الساعة شاء من ليل ونهار. Terjadi perselisihan di kalangan ahlul ilm mengenai salat setelah ba'dal asar dan ba'das subuh di Makkah. Faqala ba'dhum la ba's. Sebagian mereka berkata tidak apa-apa salat dan tawaf setelah asar ataupun setelah subuh. Dan inilah pendapat Imam Syafi'i dan Imam Ahmad wa Ishaq, karena mereka berfatwakan dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kita baca ini, yang kita bahas ini. Nah, selanjutnya 2 keadaan orang yang masuk Masjidil Haram. Jadi ulama menggarisbawahi yang masuk untuk melakukan tawaf, untuk haji, umrah atau sekedar melakukan tawaf sunnah, maka yang dilakukan adalah tawaf. Jika dia sudah bertujuan niatnya untuk melakukan haji ataupun umrah atau sekedar melakukan tawaf sunnah, maka dia dianjurkan untuk melakukan tawaf sebagai bentuk penghormatan untuk Masjidil
Masjidil Haram. Kemudian yang masuk untuk bermaksud salat, menghadiri majlis ilim, karena di sana ada halaqah-halaqah. Kalau di Masjidil Haram itu akan ada, kita temukan ba'da salah nanti ada halaqah-halaqah, ada lingkaran ta'lim. Tinggal seseorang nanti mau duduk di mana. Banyak kajian di sana. Ataupun bertujuan masuk di Masjidil Haram, berzikir, tujuannya untuk berzikir, membaca Al-Quran atau ibadah lainnya, maka disunnahkan melakukan salat 2 rakaat tahiyatul masjid. Jadi kan kadang-kala orang bertanya, mana yang harus diutamakan ketika masuk di Masjidil Haram? Apakah tawaf atau salat sunnah 2 rakaat? Nah, hal ini berdasarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza dakhala ahadukumul masjid fala yajlis hatta yusalli raka'atin." Jika salah seorang dari kalian masuk ke masjid, fala yajlis, maka jangan duduk terlebih dahulu. Qabla hatta yusalli raka'atin, hingga ia salat 2 rakaat. Nah, dalam hal ini dalam kitab Mawsu'at al-Fiqhiyah disebutkan bahwasanya jumhur ahli fikih berpendapat bahwa tahiyatul Masjidil Haram, penghormatan untuk Masjidil Haram adalah melakukan tawaf untuk orang yang baru memasuki Makkah. Baik ia sebagai pedagang, orang yang berhaji atau selainnya. Hal ini berdasarkan perkataan Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha. Ia menyatakan, innan Nabi sallallahu alaihi wasallam hina qadima Makkah tawadda thumma tawafa bil bait. Sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam saat tiba di kota Makkah, beliau berwudu, kemudian beliau tawaf di Ka'bah. Nah, adapun penduduk Makkah yang tidak masuk untuk tawaf, ataupun mereka tidak diperintahkan tawaf karena ia hanya ingin baca Al-Quran saja atau menghadiri majlis ilmu, maka yang harus ia lakukan bukan tawaf, tapi melakukan salat 2 rakaat tahiyatul masjid. Sebagaimana yang dilakukan untuk menghormati masjid lainnya. Jadi hukum Masjidil Haram berbeda dengan hukum yang ada di masjid lainnya. Nah, untuk itulah mudah-mudahan penjelasan ini bisa dipahami. Sekali lagi kesimpulannya, ada 2 keadaan orang yang masuk di Masjidil Haram. Kalau tujuannya untuk melakukan tawaf, umrah, haji dan lain sebagainya, maka dia disunnahkan untuk melakukan tawaf. Selain daripada itu, jika dia ini
tujuannya masuk di Masjidil Haram untuk melakukan menghadiri majlis ilmu, berzikir, membaca Al-Quran atau ibadah lainnya, maka disunahkan melakukan salat 2 rakaat tahiyatul masjid sebagai penghormatan untuk Masjidil Haram. Saya rasa ini dulu yang bisa Al-Faqir sampaikan, mudah-mudahan bisa dipahami. Untuk itu mungkin ada yang ingin ditanyakan, Pak Ali, tafadhol. Untuk pertanyaan yang pertama mengenai menanam mayit waktu salat setelah salat asar. Nah, artinya yang dipahami dari hadis tersebut hukumnya bukan keharaman mutlak, bukan haram mutlak. Cuman yang dikehendaki adalah saat matahari taghrib asy-syams, saat matahari mulai terbenam itu. Nah, itu yang masuk dalam kategori hadis ini. Atau zawal, waktu matahari lagi naiknya. Karena apa? Dikhawatirkan tasyabbuh bil kuffar, menyerupai orang-orang kafir. Karena saat-saat waktu seperti itu waktu peribadatan orang-orang kafir, dan ada 2 tanduk syaitan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di saat-saat seperti itu. Nah, dikhawatirkan saat kita melakukan itu bertepatan dengan ada tasyabbuh namanya. Nah, itu yang pertama. Kemudian hukum menguburkan mayit setelah salat asar. Ma'alish, tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Asalkan jangan sampai masuk waktu sampai tenggelam matahari. Kemudian yang berikutnya adalah salat sunnah setelah waktu-waktu yang dilarang. Keluar daripada itu adalah salat mutlak. Salat 2 rakaat mutlak. Atau salat tahiyatul masjid. Untuk salat tahiyatul masjid bebas waktu. Karena apa? Salat itu ditujukan oleh orang yang ingin melakukan penghormatan untuk masjid. Nah, adapun salat-salat sunnah yang lainnya, ini yang dimaksudkan oleh di dalam pembahasan hadis yang sebelumnya. Jadi kalau seseorang misalnya ingin melakukan salat untuk safar misalnya, ada asbab. Ya, ada asbab. Tidak apa-apa. Tapi kalau yang lain-lainnya, maka yang masuk dalam larangan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi artinya Ustaz, untuk penanaman mayit, kita kembali lagi penanaman mayit. Iya. Waktu yang diharamkan, artinya benar-benar diharamkan itu waktunya hanya sedikit saja. Sedikit saja waktunya. Sedikit saja. Waktu terbit matahari, waktu zawal pas matahari di tengah-tengah, dan taghrib menjelang maghrib, mau masuk maghrib. Matahari mulai mengarah ke barat, mulai mau tenggelam, di situ kita menanamkan. Nah, ini yang termasuk yang dimaksudkan oleh Rasulullah
sallallahu alaihi wasallam dalam hadis tersebut, la salata ba'da subuh hatta tatlu'a asy-syams wa la salata ba'da al-'asr hatta taghiba asy-syams, la salata ba'da muttafaq alaih wa lafdhu Muslim la salata ba'da salatil fajr. Walahu Uqbah bin Amir 3 sa'at kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yanhana an nusalliya fihinna wa an naqbura fihinna mautana hina tatlu' asy-syams bazighatan hatta tartafi' wa hina yaqum qa'imul dhahira wa hina وتضيف الشمس للغروب. والحكم الثاني عند الشافعي من حديث أبي هريرة بسند ضعيف وزاد إلا يوم الجمعة. Jadi jelas ada 3 waktu yang dilarang. 3 waktu yang dilarang, termasuk di dalamnya itu adalah kita salat di dalamnya, dan masuk juga kita menguburkan mayit, termasuk menguburkan mayit. Tadi itu waktu matahari mulai terbit ataupun dia berada di zawal di tengah-tengah, kemudian waktu dia mulai masuk mau tenggelam. Kenapa dilarang? Karena di saat-saat seperti itu dikatakan oleh ulama, mereka orang-orang kafir itu tasyabbuh bil kuffar dikarenakan mereka melakukan peribadatan di waktu-waktu itu. Jadi kita diperintahkan oleh Rasulullah untuk menselisihi orang-orang kafir. Kalau mereka menggunakan tangan kiri kalau untuk makan dan minum, kita menggunakan tangan kanan. Kalau mereka menyisir rambut dengan seperti ini, kalau kita mulai dengan kanan. Semuanya serba kanan kita. Kecuali satu saja babnya. Ketika masuk di khala, kita ingin masuk hammam, kamar kecil, maka dahulukan kaki kiri, keluarnya nanti dengan kaki kanan. Yang lain mungkin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini bahasan ini dah habis-habis ini dari beberapa abad yang lalu, sekitar 100 abad yang lalu. Jadi mengenai hukum maulid ini, wa fihi khilaf. Di dalamnya ada perselisihan. Kemudian saya hanya ingin menyampaikan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah riwayat menyatakan, innama ana rahmatun muhda. Sesungguhnya aku ini adalah rahmah yang dihadiahkan Allah untuk kalian. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Sesungguhnya rahmat terbesar yang Allah Subhanahu wa taala berikan itu adalah hadirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya kami utus engkau wahai Muhammad untuk sebagai rahmah. Kemudian di dalam ayat Al-Qur'an juga disampaikan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menyatakan, qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu. Katakanlah dengan fadl. Maka Ibnu Abbas, salah seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
yang memahami tafsir Al-Quran. Jadi di antara para sahabat itu ada beberapa kelompok orang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala pengetahuan. Jadi bukan semua sahabat itu alim, tidak. Bukan semua sahabat itu alim, tidak. Tapi ada beberapa sahabat, orang-orang yang memang diberikan yang menekuni, seperti Abu Hurairah dalam bidang hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kemudian Ali bin Abi Thalib. Beda lagi dalam hukum. Kemudian yang termasuk ahli tafsir di kalangan sahabat Nabi yaitu Ibnu Abbas. Beliau menyatakan, menafsirkan ayat tersebut, qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fadzalika falyafrahu. Katakanlah dengan keutamaan Allah. Apa itu keutamaan? Ilmu. Wa bi rahmatihi, siapa rahmat Allah? Katakanlah dengan keutamaan Allah dan rahmatnya. Siapa ini rahmat? Hadirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di muka bumi. Laula, bahkan dalam hadis qudsi, laulak ya Muhammad ma khalaqtu aflak. Jika bukan karena engkau wahai Muhammad, aku tidak ciptakan alam ini. Aku tidak ciptakan. Nah, berikutnya berkenaan dengan kegiatan-kegiatan yang ada di dalam maulid itu sendiri juga dikomentari para ulama. Ini saya hanya menyampaikan dalil-dalil yang mendasari bahwasanya mereka yang mengadakan maulid itu berdasarkan beberapa ayat dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada dasar-dasarnya. Dan hadiah terbesar dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita ini adalah hadirnya Nabi Muhammad. Jika bukan karena beliau, kita tidak bisa mengenal Islam. Kita tidak kenal ini tata cara salat, kita tidak kenal ini hukum-hukum Allah dan lain sebagainya. Maka di dalam hadis-hadis yang lain dikatakan bahwasanya sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyimpan doa untuk umatnya. Doa ini istimewa. Nabi mengatakan dalam riwayat Imam Muslim, likulli nabiyyin da'watun mustajabah. Fata'ajjala kullu nabiyyin da'watuhu wa inni ikhtabatu da'wati syafa'atan li ummati yaumal qiyamah. Wa hiya naila man mata min ummati la yusyrik billahi syai'a. Setiap nabi diberikan doa yang mustajabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Fata'ajjala kullu nabiyyin da'watahu. Semua nabi telah menggunakan doanya. Nabi Allah Isa alaihissalam bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala ketika ditantang oleh umatnya, oleh kaumnya untuk mendatangkan hidangan dari langit. Beliau berdoa, turun hidangan dari langit. Nabi Allah Nuh alaihissalam ketika berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala lebih kurang 950 tahun, yang beriman kepada Allah cuma 50 orang saja. Kemudian sudah tidak kuat lagi, dia pun berdoa kepada Allah menggunakan doa ini, doa yang mustajabah. Kemudian Nabi Allah Ibrahim dan lain sebagainya. Adapun Rasulullah, wa in ikhtaba'tu da'wati syafa'atan li ummati yaumil qiyamah. Adapun aku menyimpan, kata Rasulullah, untuk umatku, untuk kaumku, selama ia tidak mensekutukan Allah Subhanahu wa taala. Ini dalil-dalil yang dikemukakan oleh mereka yang menyatakan bahwasanya menghadiri boleh melakukan perayaan-perayaan Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beranalogi juga dengan logika, bermain dengan logika kalau memang kita kadang-kala mengingat momentum. Ya, semua kita ini kan punya man lam tabi bi munasabat huwa mahrum, kata ulama. Siapa yang tidak bisa mengambil manfaat dari satu momentum, maka dia terhalang untuk mendapatkan kebaikan.
Semua kita ini punya momentum. Momentum bagi kita ini kalau kita keluarga adalah pada saat lahir seorang anak. Kemudian kita rayakan, kita gembirakan. Nah, inilah maksud daripada pelaksanaan Maulidun Nabi, tiada lain ucapan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita mengingat momentum hari kelahiran Rasulullah, bagaimana perjuangan Rasulullah, bagaimana sumbangsi Rasulullah untuk umat ini, bagaimana upaya Rasulullah untuk menyatukan kaum yang berpecah belah, yang bermusuhan, disatukan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan hadirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, bagi mereka-mereka yang menentang, yang kaum Wahabiyun namanya itu kaum Wahabi dan lain sebagainya, mereka tidak menyatakan bahwasanya tidak boleh, haram. Nah, ini untuk menentukan sesuatu itu haram halal itu butuh dalil, ya. Butuh dalil. Kalau memang di dalam perayaan itu ada sesuatu yang mohon maaf, ada perjudian, ada permainan-permainan dan lain sebagainya. Sementara mereka sendiri juga mengadakan perayaan rajanya, mereka peringati hari kelahiran raja, hari kelahiran ulamanya, mereka peringati juga. Dan ini kan bermain logika. Jadi apa yang ada di dalam maulid tersebut? Baca Al-Quran, baca salawat, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mendengar cerita-cerita, sifat-sifat dibacakan dalam maulid ini. Kalau kita baca kitab maulid itu dari awal sampai akhir, tidak ada cerita lain. Cerita bagaimana akhlak, kepribadian, sifat perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan saya bisa buktikan ini, siapapun kalau mereka mengerti baca kitab kuning, mereka akan temukan itu. Bukan katanya, bukan. Tapi kalau mereka baca Alhamdulillahil Qawiyyil Ghalib Al-Waliyyil Talib Al-Ba'ith Al-Walil Majid, mereka pertama memuji Allah Subhanahu wa taala, Al-Qawiyyil Ghalib Al-Waliyyil Talib. Nah, kemudian mengenai hukum perayaan tersebut fihi khilaf. Jadi yang idealnya bagaimana kita saling menghormati. Yang tidak, silakan berpendapat tidak, tapi jangan menghukumi haram. Ini Al-Faqir sampaikan untuk ikhwan yang cepat sekali memvonis perbuatan seseorang. Dalam hukum Islam itu ada hukum 5. Dan ini harus paham kita. Hukum 5. Apa itu hukum 5? Ada haram, ada wajib, ada sunnah, ada makruh, ada mubah. Hukum dalam Islam bukan 2 saja, halal haram, bukan. Sekali lagi Al-Faqir sampaikan, hukum dalam Islam bukan 2 model, haram, halal. Haram, ini haram. Oh, tidak ada zaman Rasulullah. Kalau tidak ada zaman Rasulullah, semuanya tidak ada zaman Rasulullah. Hatta inti orang pun tidak ada zaman Rasulullah. Nah, kemudian kalau ini panjang ceritanya, panjang bahasannya, karena waktu kita sudah sampai. Nanti insya Allah kita lanjutkan dalam sesi berikutnya. Karena hal-hal seperti ini mereka berdasarkan hanya satu hadis saja. Kullu bid'atin dalalah wa kullu dhalalatin finnar. Semua yang tidak ada, kullu bid'atin, semua bid'ah dalalah. Dan yang dalalah, yang sesat ini, yang dalalah sesat ini di neraka. Sekarang kalau kita bicara, jadi kalau untuk mengkaji satu kalimat diperlukan ilmu yang lainnya. Jangan satu saja. Sehingga dibahas. Menurut ilmu balaghah, kullu ini ada 2, ada yang sifatnya kulli, ada yang kulliyah. Saya bilang begini, kullu nafsin dha'iqatul maut. Kullu bermakna
menyeluruh. Kullu nafsin, tidak ada satu orang pun yang tidak mati. Yang berjiwa pasti mati. Pertanyaannya, ada lagi kullu yang sifatnya hanya nada kalimatnya seperti ini. Semua rasul itu berdosa. Semua makhluk ini berdosa. Misalnya, nah, apakah Rasulullah juga termasuk orang yang berdosa? Nah, kullu kalimat di situ diartikan, dibahas oleh orang ahli bahasa, bukan semuanya, bukan. Nah, itu lafaz yang menunjukkan umum tapi berartikan khusus. Ada lagi yang khusus bermakna umum. Jadi panjang ini cerita. Mohon wa'alafu minkum. Mudah-mudahan kita diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, bagi mereka yang ingin merayakan Maulidin Nabi, silakan rayakan, asalkan perayaan tersebut bukan bertujuan untuk wah-wah, bukan bertujuan untuk pamer dan lain sebagainya, bukan karena makanannya, bukan karena hidangannya, bukan karena yang lain sebagainya, tujuan-tujuan yang lainnya yang bisa merusak daripada hakikat daripada perayaan Maulidin Nabi. Momentum, man lam yantafi bil munasabat fa huwa mahrum. Barang siapa yang tidak bisa mengambil satu momentum, manfaat dari satu momentum, maka dia akan terhalang untuk mendapatkan kebaikan. Nah, oleh karena itu yang tidak juga tidak boleh. Kalau orang tidak mau hadir, ya sudah, orang tidak, masing-masing dengan dasar dan dalil yang mereka kemukakan. Kita juga. Tapi saya paling tidak senang kalau orang mengatakan semuanya ini serba haram, ini haram, ini haram, ini haram, ini haram. Hukum dalam Islam tidak ada halal haram, tidak. Tapi mengacu kepada 5 hukum. Ada yang mubah, ada yang makruh, ada yang sunnah, ada yang haram, ada yang wajib. Itu saja. Walafu, insyaallah mudah-mudahan kita diberikan taufik oleh Subhanahu wa taala untuk memahami dan membaca. Boleh saja baca kitab-kitab, tapi harus ada pembanding. Jangan sampai kita terkontaminasi oleh pemikir. Karena setiap orang menulis, mereka mengirimkan pesan di dalam tulisannya. Nah, hati-hati. Jangan sampai seseorang membaca kitab, kemudian dia terus hanya satu kitab saja yang dipakai, digunakan, akhirnya dia terkontaminasi dengan faham tersebut. Nah, ini yang bahaya. Lebih baik kita banyak baca, insyaallah mudah-mudahan kita semakin cerdas. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.